Kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya, Kalau Mbak. Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara 02 yang bernama Putri yaitu mengatakan bahwa istilah SGIE dianggap adalah istilah biasa di dalam ekonomi syariah, dan menurut juru bicara 02 yaitu Mbak Putri ini menganggap bahwa SGIE ini semua orang tahu, sehingga juru bicara Amin akhirnya mempermalukan yaitu juru bicara 02 yang bernama Putri tentang istilah LDP kepada juru bicara 02 yang bernama Putri, sehingga juru bicara 02 pun terdiam dan gelagapan tidak bisa menjawab yang ditanyakan oleh juru bicara Amin. Ini sebagai jubir dari pasangan 02. Soal SGIE itu ditanyakan ke Gus Imin. Kalau kata Mbak Putri, ini sebenarnya istilah-istilah biasa begitu, Mbak, di ekonomi syariah. Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya, Kalau Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana caranya untuk Indonesia lebih bagus, kita butuh ILDP. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. Ya, karena saya bukan cawapresnya, jadi mungkin kan Mbak itu Putri bisa sebagai jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Ya, mungkin Mas Pipi nanti bisa memberikan teknik ini juga. Ini hal sederhana sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seharusnya memang debat cawapres tidak sekaku kemarin. Tapi ILDP kalau tidak salah Indonesia Leadership Development Program. Betul. Jadi Mbak Adis paham itu, tapi ternyata kan Mbak Putri tidak paham itu. Saya ingin katakan bahwa seharusnya 5 tahun yang lalu itu tidak terulang kemarin itu. Kalau KPU-nya antisipatif, yang kedua memang calon wakil presidennya pesertanya tidak nakal. Kan persoalannya di situ sebetulnya. Ada upaya untuk menyebab sesuatu yang seharusnya jelaskan saja dulu. Jadi Anda melihatnya ini question trap atau seperti apa? Ya betul. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya untuk menjatuhkan lawan. Nah, akhirnya yang ditanyakan oleh juru bicara Amin tentang ILDP dijawab oleh host Kompas TV ya. Jadi host Kompas TV ternyata lebih luas wawasannya daripada juru bicara 02 yang mengatakan bahwa dia bukan cawapres sehingga tidak berhak menjawab apa yang ditanyakan oleh juru bicara Amin. Nah, ternyata apa yang ditanyakan Gibran kemarin kepada Caimin tentang SGIE ternyata itu masih salah. Masih ada tambahannya, yaitu SGIER. Dan ini diungkapkan langsung oleh pakar ekonomi syariah yaitu Muhammad Syafi'i Antonio. Sesungguhnya menyebut SGIE itu salah. Harusnya SGIER, State of Global Islamic Economy Report. Jadi ini merupakan satu laporan tentang bagaimana sektor-sektor tertentu dalam ekonomi syariah secara global. Penerbitnya adalah satu lembaga swasta dari Dubai, namanya Dinar Standard. Dinar Standard ini melakukan riset setiap tahun untuk mempetakan tentang perkembangan lembaga keuangan, tentang pharmaceutical and cosmetic, tentang fashion, tentang halal food, tentang media, demikian juga tentang travel. Bagaimana negara-negara anggota OKI dan non-OKI setiap tahunnya itu tumbuh dan menjadi penguasa. Nah, Anda bisa bayangkan kemarin di saat debat cawapres, pakar ekonomi syariah dihadirkan seperti Muhammad Syafi'i Antonio dihadirkan sebagai panelis di debat KPU kemarin. Mungkin beliau akan mengklarifikasi apa yang disampaikan Gibran. Sudah jelas dia salah juga menyebut SGIE. Tidak ada penambahan reportnya, tidak ada penambahan R-nya. Nah, inilah penting kehadiran panelis di debat cawapres kemarin. Bukan hanya mengambil nomor pertanyaan saja, tetapi apa yang disampaikan oleh cawapres seperti Gibran memberi pertanyaan kepada Caimin jelas-jelas dengan istilah yang salah. Dan pakar ekonomi syariah pun tertawa melihat Gibran menanyakan pertanyaan itu kepada Caimin. Nah, ini ada lagi juru bicara dari 02 yang bernama Hasan Hasbi sok tahu tentang masalah rasio pajak. Nah, kali ini Hasan Hasbi langsung diska oleh juru bicara 03 tentang masalah rasio pajak. Memahami tax ratio itu karena beliau hanya bilang bagaimana kalau menaikkan pajak ini sensitif loh, nggak menaikkan pajak sama sekali kok. Bahkan dalam visi misi ini
pendapatan tidak kena pajak itu akan dinaikkan standarnya, bukan yang seperti sekarang. Jadi sebenarnya memperluas ini adalah dengan memperbanyak sektor formal lah. Jadi begini Mbak Afi, Bung Hasan Nasbi tahu 1% kenaikan rasio itu berapa kenaikannya dalam rupiah? Berapa Bung Hasan Nasbi? Silakan. Ya, kan artinya kalau kita mau menyampaikan kita harus paham juga dasarnya. 1% kenaikan rasio pajak itu 160 triliun. Jadi tadi dari 10,5 ke 23%, itu kenaikannya 2.200 triliun. Artinya dalam sekian lama. Bagaimana? How can? Masuk akalkah analogi yang disampaikan? Tidak, saya katakan tadi kecil sekali, hampir tidak masuk akal dalam 5 tahun ke depan. Bisa mengejar ini, sampai angka 23% jadi begini, itu. sebenarnya simpel saja. Sesuatu itu disampaikan, kita memang harus menguasai. Makanya tadi saya dari awal saya memaklumi bahwa memang itu bukan bidangnya, dan memang secara kemampuan dan track record memang belum sampai. Tapi sudah ditulis di visi misi loh, kalau jadi visi harus misi dijelaskan. kan, visi misi kan wajar saja. Itu adalah sesuatu hal yang mau ditargetkan. Nah, hanya di dalam menjelaskannya itu yang disampaikan Prof. Mahfud. Jangan sampai rakyat ini juga bingung bahwa apa yang mau dicapai, pajak mau dinaikkan lagi dengan tadi. Karena kenapa? Analoginya tadi yang disampaikan Bung Hasan Nasbi, kebun binatang. Apa kaitannya dengan kebun binatang? Jadi benar juga apa yang disampaikan oleh juru bicara 03 yang mengatakan orang yang memberi pertanyaan kepada lawannya setidaknya dia menguasai masalah yang dia tanyakan kepada lawannya. Dan ini terbukti ya, seperti pertanyaan Gibran kepada Pak Mahfud, pertanyaan Gibran kepada Caimin. Jadi memang kalau kita lihat Gibran di debat Cawapres kemarin, konsultannya bukan malah memberi pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bisa memberi gagasan yang terbaik bagi calon cawapresnya, tetapi malah memberi istilah-istilah orang awam pun tidak mengerti. Jangankan orang awam, pakar-pakar ekonomi pun ketawa mendengar pertanyaan yang disampaikan Gibran. Nah, setelah viralnya SGIE ini di sosial media, sehingga KPU akhirnya memutuskan, jadi buntut dari Gibran yang menanyakan pertanyaan tentang SGIE, jadi KPU mengatakan bahwa singkatan saat debat harus disertai kepanjangannya. Jadi mungkin karena terlalu viral di sosial media tentang SGIE, dan ini benar-benar menjadi bahan tertawaan dari netizen, sehingga KPU akhirnya menerima masukan-masukan dari masyarakat. Tetapi yang kita sangat sayangkan yaitu kehadiran dari panelis ini tidak memberi ruang kepada panelis untuk memberi komentarnya, memberi pertanyaan, ataupun mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Capres maupun Cawapres. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.